Bagi pecinta otomotif, pasti sudah tidak asing lagi dengan perusahaan bernama Astra International, di mana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang otomotif dan sudah memasok banyak sekali jenis otomotif ke Indonesia, bahkan juga ada beberapa yang dikirim untuk dijual di luar negeri. Nah, tentunya kesuksesan dan kebesaran dari Astra International ini memiliki satu tokoh kunci ataupun tokoh di balik kebesaran dan kesuksesan dari Astra International itu. Dan tokoh ini adalah William Suryajaya atau yang akrab dipanggil dengan Om William. Om William merupakan seorang keturunan Tionghoa di mana dia memiliki nama Cina Chia Qianlong yang lahir pada 20 Desember 1922. Merupakan pasangan dari Chia Chou-pie dan Tan Hei-lan. Om William memiliki 5 saudara, 1 kakak perempuan, 2 adik laki-laki dan juga 2 adik perempuan. Om William disekolahkan ayahnya di HCZS, di mana sekolah itu merupakan sekolah pemerintahan kolonial Belanda saat itu. Di mana saat masa kecilnya, Om William sering menghabiskan waktu bermain di dekat rumahnya. Dan di antara para teman-temannya ini, ternyata Om William ini terbilang sebagai keluarga yang cukup mampu. Karena saat itu bisnis yang dikelola ayahnya yaitu usaha angkutan berjalan dengan baik dan juga sangat berkembang. Setelah itu pada tahun 1930, ayah Om William Chia Chou-pie merambah bisnisnya ke bisnis hasil bumi. Dan di situ ia pun menjadi lebih mampu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada keluarganya. Meskipun berasal dari keluarga yang bercukupan, ternyata Om William bukan seorang yang pintar dalam pelajaran sekolah. Namun di sisi lain, ternyata Om William ini sangat mampu bersosialisasi dengan baik. Sekalipun ia adalah keturunan dari Tionghoa, ia tidak membatasi pergaulannya. Dengan siapapun, ia bersosialisasi. Sosialisasi yang baik inilah menjadi salah satu senjata utama Om William untuk kebutuhan berbisnisnya di masa depan nanti. Kenyamanan kehidupan berkecukupan yang dirasakan oleh Om William saat itu ternyata tidak bertahan lama. Setelah kepergian ayahnya, Chia Chou-pie pada tahun 1934 karena penyakit tifus. Kejadian itu menjadi pukulan yang sangat besar bagi keluarga Om William. Ditambah lagi, setelahnya, tidak lama kemudian, ibunya Tan Hei-lan juga ikut menyusul di tahun yang sama. Di mana kepergian dari ibu Om William ini juga dikarenakan penyakit yang sama, yaitu penyakit tifus. Mengetahui keadaan keluarga tersebut, adik Chia Chou-pie menghampiri keenam anak itu dan menyampaikan niat baiknya untuk menjaga dan mengasuh keenam anak Chia Chou-pie sekaligus mengurus usaha angkutan umum yang sebelumnya dikelola oleh Chia Chou-pie. Setelah menginjak usia 15 tahun, Om William melanjutkan sekolah menengahnya di Mulo, Cirebon. Lagi-lagi dari mata pelajaran yang ia tekuni di sekolah menengahnya itu, ia tidak menunjukkan ketertarikannya. Ia hanya tertuju pada satu pelajaran yang sangat ia minati, yaitu adalah ekonomi. Adapun pengalaman pahit lagi juga terjadi pada Om William saat ia menginjak usia 19 tahun. Di mana saat itu terjadi berbagai masalah dalam kehidupan keluarganya dari segi ekonomi, dan juga masa mencekam politik di Indonesia yang saat itu kedatangan tentara Jepang. Kejadian tersebut membuat Om William harus memposisikan dirinya menjadi kepala keluarga bagi adik-adiknya. Setelah berpikir cukup panjang, akhirnya Om William saat itu memutuskan untuk berdagang. Berbekal sedikit pengetahuan yang ia tekuni dan ia pelajari dari ayahnya dahulu. Awalnya Om William memulai usahanya berbisnis kertas bekas, di mana kertas bekas yang ia beli di Bandung, kemudian ia jual lagi di Cirebon. Lihat penghasilan dari usaha kertas bekas memiliki hasil yang segitu-segitu saja, akhirnya Om William beralih menjadi menjual atau berbisnis kain tenun di Majalaya. Menurut Om William, ternyata bisnis kain tenun yang ia jalankan saat itu tidak memiliki hasil yang memuaskan. Om William pun kemudian memutuskan untuk pulang kampung, dan di situ ia mencoba untuk memulai bisnis hasil bumi. Namun usaha hasil bumi bukanlah usaha yang mudah. Ditambah lagi, adanya tentara Jepang saat itu menjadi sesuatu yang beresiko dan sebagian masyarakat juga was-was apabila ingin melakukan bisnis hasil bumi saat itu. Pasalnya, untuk mengirim dan mengantar hasil bumi dibutuhkan truk. Sedangkan saat itu segala macam truk di Indonesia sudah dikuasai oleh tentara Jepang. Namun Om William tidak putus asa begitu saja.
di mana ia memberanikan diri untuk mendekati dan bernegosiasi dengan tentara Jepang dibantu oleh temannya. Hasilnya, Om William mendapat izin dari tentara Jepang tersebut dan diperbolehkan untuk mengirim barang dari Bandung ke Cirebon hanya pada malam hari saja. Dan di situ Om William berpikir bahwa akan lebih efektif apabila ia tinggal di Bandung. Kemudian ia pun membicarakan dan merundingkan dengan saudara-saudaranya untuk mendapatkan izin untuk tinggal di Bandung dan melakukan bisnis hasil buminya. Om William pun kemudian mendapat persetujuan dan kemudian langsung pergi ke Bandung untuk menjalankan bisnis hasil buminya itu. Bisnis hasil buminya ini membuahkan hasil yang baik, sehingga dari hasil itu Om William sampai cukup untuk membeli kios kecil. Semakin hari, bisnis Om William semakin maju, dan hasil bumi dan barang jualannya pun semakin bervariasi. Namun di situ menjadi suatu kendala bagi Om William, di mana semakin banyak dan variasi barang yang ia jual akan sangat kelelahan apabila ia berjualan seorang diri saja. Kemudian ia pun berbicara dengan saudara-saudaranya tentang masalah dan kendala yang hadapi saat itu. Salah satu adik Om William, yaitu Kienti, adik laki-lakinya, menyanggupkan diri untuk membantu Om William di Bandung menjalani bisnis hasil buminya itu. Di sisi lain, ternyata perekonomian Indonesia saat itu sedang porak-poranda, di mana saat itu tentara Jepang mundur dan adanya keinginan Belanda untuk mengambil alih Indonesia lagi. Kondisi itu akhirnya memberikan dampak yang cukup besar bagi usaha Om William, di mana bisnis hasil bumi Om William tidak berjalan baik seperti sebelumnya. Pada akhirnya Om William memutuskan untuk lebih berfokus pada bisnis angkutan barang dari Bandung ke Jakarta. Namun Om William ini merupakan orang yang tidak bisa hanya berdiam diri begitu saja. Ia pun sempat mencari kesibukan di sela berdagangnya dengan mengikuti kegiatan pramuka, dan ternyata Om William juga aktif dalam membantu Chinese Red Cross atau Palang Merah di Bandung. Di Palang Merah, Om William bertemu seorang gadis Tionghoa bernama Lily. Pertemuan pertamanya ini terjadi di Hotel Lokpin, Bandung, di mana Hotel Lokpin ini menjadi basis kegiatan dari Chinese Red Cross. Melihat perawakan Lily yang cantik dan ramah membuat Om William jatuh hati. Ia pun kemudian mengajak Lily untuk berkenalan. Tak disangka, ternyata Lily menyambut dengan hangat ajakan perkenalan dari Om William ini. Lily sendiri ternyata tergolong dari keluarga yang terpandang, di mana kakak Lily juga merupakan ketua dari Chinese Red Cross. Kedekatan keduanya pun menjadi lebih dekat saat terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, di mana saat itu rumah Lily menjadi salah satu rumah yang dilahap si jago merah. Tidak hanya Om William dan Lily saja, ternyata kedekatan itu juga dirasakan oleh kedua keluarga dari pihak Lily dan juga Om William, di mana saat itu keluarga Om William yang sebelumnya di Majalengka dijemput oleh Om William untuk menetap di Bandung, dan di situ ia tinggal bersama keluarga Lily. Om William pun segera melamar ke keluarga Lily tanpa sepengetahuan Lily. Namun di situ keluarga Lily menyatakan akan lebih baik apabila Om William melamar Lily langsung. Tidak berpikir panjang, Om William pun langsung mencari Lily dan menyatakan perasaannya, dan langsung melamar Lily. Setelah berpikir cukup matang, akhirnya Lily pun menerima lamaran dari Om William. Mendengar itu, Om William sangat senang. Namun, karena saat itu masih ada permasalahan yang harus diselesaikan, Om William menunda pernikahannya dengan Lily. Om William pun juga menekankan kepada para keluarga bahwa ia pasti akan tetap menikahkan Lily. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar gembira dari adik Om William, yaitu Kienti, di mana saat itu Kienti mendapatkan beasiswa di Universitas Belanda, Amsterdam. Mendengar bahwa Kienti mendapatkan beasiswa di Belanda, keluarganya pun sangat senang. Namun di situ, Om William juga merasa khawatir karena Kienti memiliki tubuh yang lemah. Jadi di situ Om William memutuskan untuk menyusul adiknya ke Belanda sekaligus mencoba peruntungan di sana. Mengingat Om William sudah berjanji untuk menikahi Lily, ia pun kemudian menyampaikan bahwa ia akan menggelar pernikahan dengan Lily di Belanda. Di situ, keluarga Lily pun menerimanya walaupun dengan berat hati. Om William pun segera berangkat ke Belanda. Di sana, Om William memutuskan untuk mengikuti sekolah vokasi di teknik kejuruan penyamakan kulit. Selain menempuh pendidikan di sekolah vokasi, Om William juga memanfaatkan waktunya
dengan mengambil private business course. Di sisi lain, Om William yang juga sudah berjanji akan menikahi Lily mulai mengurus syarat pernikahannya, di mana pengurusan syarat pernikahan itu membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Dan akhirnya pada Rabu 15 Januari 1947 menjadi hari ulang tahun pernikahan Om William dan juga Lily. 2 bulan setelahnya, Lily memutuskan untuk menyusul Om William ke Belanda. Di sana, Lily sudah disambut oleh Om William, dan ternyata Om William juga sudah menyediakan rumah untuk ditinggali mereka selama di Belanda. Bertahan hidup di Belanda menjadi tantangan yang cukup berat bagi Om William dan juga Lily, apalagi Belanda saat itu masih belum stabil akibat dari Perang Dunia Kedua. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, Om William berjualan rokok dan juga hasil bumi yang ia kirim dari Bandung. Pada tahun 21 Mei 1947, Om William dan Lily dikaruniai putra pertamanya yang bernama Tja Hansek atau Edward. Selama di Belanda, Om William terus mengasah kemampuan bersosialisasinya. Di sana, ia menjalin hubungan yang baik dengan orang yang ditemuinya. Beberapa di antaranya bahkan menjadi teman dekat, dan salah satu di antara mereka meminjamkan modal kepada Om William untuk berbisnis. Namun tetap saja kehidupan perantauan bukanlah kehidupan yang mudah, di mana saat itu mereka harus mengurus anaknya dan juga beberapa mahasiswa yang menumpang di rumah Om William dan juga Lily. Om William memang dikenal orang yang suka membantu, apalagi ia tahu bahwa kehidupan perantauan bukanlah hidup yang mudah. Lily sebenarnya juga tidak sepenuhnya menetap di Belanda, ia kerap kali pulang pergi Indonesia Belanda, yang kemudian sangat membuatnya kewalahan. Akhirnya Lily menyampaikan kepada Om William untuk kembali ke Indonesia. Om William pun yang melihat saat itu kondisi sudah memungkinkan untuk kembali ke Indonesia, menyetujui ajakan Lily. Pada akhirnya Om William dan keluarga kecilnya pun memutuskan untuk meninggalkan Belanda dan kembali ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, Om William memulai bisnis penyamakan kulitnya dan mendirikan pabrik kecil. Di sisi lain, sang istri yang melihat kerja keras suaminya ini memutuskan untuk membantu memenuhi kebutuhan perekonomiannya dengan menjual makanan, alat tulis, dan juga ranjang lipat bersama dengan temannya. Namun sejak Belanda menyerah, pemerintahan Indonesia melakukan program Benteng, di mana program ini menjadi program yang merugikan kaum Tionghoa. Selain program Benteng ini, pergejolakan ekonomi Indonesia yang saat itu juga kurang stabil, membuat bisnis Om William macet total dan akhirnya pun harus gulung tikar. Akhirnya Om William pun memutuskan untuk menekuni bisnis yang dimulai oleh istrinya, yaitu ranjang lipat. Di tangan Om William, bisnis ranjang lipat ini menjadi semakin subur. Bahkan Om William dan Lily sampai bisa membeli rumah yang cukup luas di Jalan Sirna Galih. Melihat bisnis ranjang lipatnya yang sudah besar, kemudian pada tahun 1952, Om William memutuskan untuk berbisnis bidang impor di kebutuhan departemen yang memasok kertas, semen, dan juga alas beton. Kemudian bersama dengan Chuan Huat, ia mendirikan PT Sangga Buana. PT Sangga Buana pun bergerak cukup dinamis, walaupun kadangkali terjadi permasalahan internal dalam perusahaan, namun PT Sangga Buana ini masih bisa bertahan. PT Sangga Buana ini juga kerap kali berganti direksi, bahkan sampai 13 kali. Pada saat itu, ada seorang mitra Om William yang ingin menguasai PT Sangga Buana. Tentu saja, keinginan itu ditolak oleh Om William. Namun, penolakan ini dianggap sebagai penghinaan oleh sang mitra ini. Dan ternyata, sang mitra memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Presiden Soekarno. Sang mitra ini kemudian menggunakan pengaruhnya untuk membawa permasalahan itu kepada kepolisian. Kemudian Om William pun dituntut atas tindakan korupsi dan juga penggelapan pajak. Mendengar itu, Om William pun sangat kaget dan ia menuntut untuk meminta bukti atas kesalahan yang dituduhkan kepada Om William itu. Malangnya, kekuasaan dan pengaruh sang mitra terlalu besar. Akhirnya Om William pun dipaksa keluar dari perusahaan yang dirintisnya itu. Tidak hanya sampai di situ, Om William pun kemudian juga dikirim ke penjara atas tuduhan korupsi. Kabar tuduhan dan penahanan itu menjadi pukulan yang sangat besar bagi Om William dan keluarganya. Walaupun Om William ditahan, namun saat itu kesalahan Om William belum terbukti. Di tahanan, Om William pun tidak diborgol dan selnya pun juga tidak digembok.
Om William diperbolehkan untuk berjalan-jalan di sekitar kompleks penjara. Selama menjalani kehidupan di penjara, Om William dikenal sebagai orang yang ramah dan juga murah senyum. Hal itu kemudian membuatnya menjadi lebih dekat dengan orang sekitar, termasuk para sipir. Om William juga bersahabat baik dengan para tahanan di sana, di mana tahanan di sana juga terdiri dari orang asing. Kerap kali Om William membagikan makanan yang dikirim istrinya kepada para sahabat tahanannya di penjara LP Bacoy. Selama di tahanan ini, Om William menjadi orang yang religius. Awal mula dari kereligiusan Om William ini bermula saat ia sedang berjalan-jalan di lingkungan tahanan. Matanya terpaku pada sebuah Bible atau Alkitab yang berada di atas meja. Awalnya ia tidak tertarik. Namun entah mengapa muncul perasaan aneh yang menuntunnya untuk mengambil kitab itu. Kemudian Om William pun membacanya dan terus mendalami setiap bacaan yang terdapat pada kitab itu. Dari situ Om William mulai tercerahkan, di mana sebelumnya ia selalu mengandalkan kepercayaan dirinya untuk bangkit dari setiap kegagalan. Dan juga ia kurang memiliki rasa bersyukur atas keberhasilan yang ia dapat. Semakin dalam dan semakin seringnya Om William membaca kitab itu membuat Om William semakin sadar dan juga membuat ia semakin rajin berdoa. Bahkan ia pun bernazar bahwa sesaat setelah ia keluar dari penjara, ia akan pergi ke gereja. Dan ia pun juga tidak lupa untuk berdoa untuk bisa sesegera mungkin keluar dari penjara. Ternyata doa yang Om William panjatkan ini sampai terbawa ke mimpinya. Benar saja, upaya yang terus dilakukan oleh Lily untuk mengeluarkan Om William dari penjara berhasil, di mana sampai saat itu tidak terbukti bahwa Om William bersalah. Maka dari itu, Om William pun akhirnya dibebaskan. Sekeluarnya dari penjara, Om William tidak melupakan nazar yang telah ia panjatkan sebelumnya, di mana ia akan segera pergi ke gereja apabila ia berhasil keluar dari penjara. Ia pun segera menuju ke gereja dan menepati nazarnya itu. Di balik kesenangan Om William setelah keluarnya dari penjara, ternyata ia juga harus menerima kenyataan pahit, di mana perusahaan sebelumnya PT Sangga Buana yang ia rintis itu sudah bukan miliknya lagi. Jadi ia hanya bisa meratapinya. Selain itu, bisnis ranjang lipat yang sebelumnya juga ditekuni Om William dan Lily juga tidak berjalan dengan baik. Jadi sama saja, setelah keluar dari penjara, Om William bisa dikatakan ia mulai dari nol lagi. Melihat kondisi miris yang diterpa oleh abangnya, adik Om William, Chia Kian-jo, langsung menelpon Chia Kian-ti yang saat itu berada di Belanda. Chia Kian-ti pun yang melihat kondisi abangnya yang sedang kesulitan pun langsung menuju ke Indonesia, tepatnya pada tahun 1956. Sesampainya di Indonesia, Kian-ti langsung menemui abangnya dan memperkenalkan sahabatnya Lim Peng Hong, di mana Lim Peng Hong ini yang kemudian akan menjadi salah satu perintis bersama Om William dan Kian-ti mendirikan Astra International. Kian-ti pun mengungkapkan kepada Om William untuk membeli sebuah perusahaan tidur yang sudah memiliki izin ekspor-impor. Kian-ti berharap perusahaan ini dapat mengganti bisnis abangnya dahulu. Hal ini semata-mata dilakukan Kian-ti untuk membalas kebaikan abangnya yang telah bekerja keras selama ini. Mendengar hal itu, Om William pun menerimanya. Om William pun menargetkan daerah Jakarta, karena Jakarta adalah ibu kota. Dan saat itu, Jakarta masih dalam proses pemulihan. Sehingga kehidupan bisnis yang baru itu tentu dapat dijalankan di sana. Belajar dari kesalahan sebelumnya, Om William mulai berhati-hati untuk memilih mitra kerja. Membuka lembaran baru, Om William ditemani oleh adiknya Kian-ti dan juga temannya yaitu Lim Peng Hong. Pada tahun 1967, perusahaan tidur yang terletak di Jalan Sabang nomor 36A itu akhirnya menjadi milik Om William dan juga adiknya. Setelah membeli perusahaan itu, hal pertama yang dipikirkan oleh Om William dan adiknya yaitu adalah nama dari perusahaannya sendiri. Di mana saat itu Kian-ti mengusulkan nama Astra. Astra ini adalah nama Dewi Yunani kuno. Dewi ini yang kemudian Dewi terakhir yang terbang ke langit dan bersinar menjadi bintang terang. Tidak mau kalah dengan adiknya, kemudian Om William menambahkan internasional di kata belakangnya. Menurut Om William, internasional ini menambahkan kesan mentereng pada perusahaan, dan Om William juga berharap agar perusahaan ini bisa berkancah di ranah internasional. Kedua usulan nama tersebut diterima dengan baik, dan pada akhirnya nama Astra International Inc. ini
menjadi nama perusahaan Om William dan juga para mitranya. Sebagai batu loncatan pertama, Astra memasarkan minuman Prem Club, korek sapi CIP, pasta gigi Fresh Oden, serta Odolden. Astra juga menjual bohlam lampu, tawas lampu listrik, fitting, dan juga mengekspor minyak goreng, besiton, pelat bumi hingga kulkas merek Westinghouse. Ketika ekspor hasil bumi sudah bisa dijadikan pijakan, Astra mulai mengembangkan diri dengan merana ke sektor otomotif. Pada tahun 1962 sampai 1964, Astra dipercaya oleh pemasok lokal untuk membangun waduk di Jatiluhur, Jawa Barat. Astra kemudian bertanggung jawab masuk bahan bangunan, pipa, baja, dan karet. Dan kemudian pada tahun 1965, Indonesia sempat dilanda kekacauan. Astra lantas memindahkan lokasi perusahaannya ke Jalan Juanda 3, nomor 8. Saat mencoba peruntungan di dunia otomotif, Astra dapat menapaki jalan dengan mulus. Pada tahun 1968 sampai 1969, Presiden Soeharto mempercayakan pemasukan 800 truk merek Chevrolet kepada Astra. Truk tersebut dipasok oleh General Motor. Begitu sampai di Indonesia, karyawan Astra akan merakitnya. Untuk masalah perakitan, Om William tidak khawatir, karena pada saat itu banyak pabrik peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang sudah diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Karena pesatnya perkembangan Indonesia setelah meraih kemerdekaan, pemerintah sangat gencar untuk mendongkrak kekuatan otomotif dalam negeri. Melihat hal itu, Om William segera mendirikan perusahaan patungan dengan pemerintah, yaitu PT Gaya Motor. Di situ, Astra memiliki kepemilikan saham sebesar 60%. Masalah tempat perakitan sudah selesai, berikutnya tinggal mencari mitra asing yang mau menjadikan Astra sebagai agen untuk merakit dan menjual kendaraan di Indonesia. Om William pun pergi melamar ke beberapa perusahaan, salah satunya General Motor dan juga Nissan. Namun, semuanya berujung pada penolakan. Om William pun kemudian saat itu berdiskusi dengan adiknya Kienti. Untungnya saat itu Kienti menemukan solusi dan teringat pada satu orang yang memiliki pengaruh, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dibantu melobi bersama Pak Humardani, yang saat itu merupakan asisten pribadi Presiden Soeharto di bidang perekonomian, akhirnya Astra berhasil menggait Toyota. Begitu Toyota berhasil diproduksi di Indonesia, pergerakan Astra semakin cepat dan melesat. Setiap bulannya bahkan penjualan mencapai 200 unit. Bahkan pada produk Kijang Innova, Astra memproduksi sampai 3.000 unit untuk memenuhi permintaan konsumen dan kemudian juga dikirim ke luar negeri. Setahun kemudian, Astra menjalin kemitraan dengan Honda. Setelah itu disusul dengan Fuji Xerox, Daihatsu, dan juga Komatsu. Tak hanya sampai di situ, Om William kemudian memiliki ambisi besar menggait mitra dengan daratan Eropa. Kemitraan yang dikait Astra antara lain yaitu Alfa Romeo, Peugeot, Renault, dan Alice Chalmers. Setelah sukses di dunia otomotif, Astra pun mencoba peruntungan di bidang lain. Di antaranya meliputi perdagangan kontraktor, keuangan, elektronik, komputer, kayu lapis, hotel, dan agrobisnis. Om William pun kemudian mencoba untuk masuk ke ranah perbankan dengan membeli Bank Suma dari Jerman. Namun tidak semulus bisnis lainnya, Bank Suma ini malah memberikan kerugian yang sangat besar bagi Om William dan juga Astra. Sehingga saat itu Om William sampai harus menjual seluruh saham Astranya dan meninggalkan kepemilikan Astra saat itu untuk melunasi permasalahan yang ditimbulkan oleh Bank Suma. Namun setelah menjual saham Astranya, ternyata Om William ini masih masuk dalam jajaran konglomerat di Indonesia. Pada tahun 1995, Pusat Data Bisnis menaksir bahwa omset jaringan perusahaan keluarga Om William mencapai 6,7 triliun rupiah. Dan Om William sendiri masih memiliki 322 perusahaan, di mana sebelumnya ia memegang 433 perusahaan. Sekalipun Om William sudah bukan lagi bagian dari Astra, namun ia masih sangat dihormati dan juga diakui sebagai perintis dan juga kunci kesuksesan dari Astra International. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, pada 2 April
2010, Om William pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, kemudian dikremasi di Oasis Bitung, Tangerang. Kisah ini tentunya memberikan motivasi yang sangat berharga bagaimana kerasnya perjuangan Om William memulai dari nol dan juga menghadapi segala tantangan dalam hidupnya dan jatuh dan kemudian bangkit, jatuh dan bangkit lagi sampai berhasil. Di sini Om William pun juga memberikan satu masukan bagi kita yang ingin sukses seperti Om William ini, di mana ia mengatakan bahwa keyakinan merupakan kekuatan yang menimbulkan keberanian. Keberanian adalah kunci dari keberhasilan. Dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan survive. Sekian historical biografi kali ini. Saya Tony Lim, pamit undur diri. Salam sejarah.